Oke, lalu ini saya juga ganti ke H3. Ini juga H3. Oke, nah ini udah bagus ya. Readability-nya juga hijau, SEO-nya juga hijau. Jadi ini termasuk artikel yang SEO friendly. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Selamat datang di channel Ferdian Web SEO. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat artikel yang SEO friendly di tahun 2023 ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update dari video berikutnya. Untuk membuat artikel yang SEO friendly itu kita ada namanya persiapan dan syarat-syaratnya dulu ya. Persiapan dan syarat-syarat untuk membuat artikel SEO friendly. Apa saja persiapan dan syarat-syaratnya? Pertama, judul artikel. Ini jelas ya, setiap artikel itu harus mempunyai judul yang unik, menarik. Nah, usahakan di dalam penulisan judul artikel itu mengandung kata kunci yang ditargetkan. Oke, mengandung kata kunci. Nah, ini contoh. Misalkan mau bikin artikel jasa pembuatan website murah, atau sini misalkan jasa pembuatan website adalah kata kunci utamanya, kemudian ditambahkan kata kunci turunan atau kata kunci lain dari kata kunci ini. Bisa ditambahkan murah atau mungkin terpercaya atau yang lainnya gitu. Oke, jadi usahakan di setiap judul artikel yang dibuat itu mengandung kata kunci ya. Oke, kemudian di permaling. Permaling dalam artikel itu adalah kayak gini. Ini adalah permaling. Saya kasih contoh. Nah, sini ya. Misalkan saya buat tadi contohnya jasa pembuatan website terpercaya. Nah, di sini akan muncul permalingnya. Nah, kayak gini. Ini adalah permaling. Nah, di sini teman-teman juga harus sisipkan ya kata kuncinya sesuai dengan kata kunci targetnya. Oke, paling mengandung kata kunci. Oh ya, untuk judul artikel itu kalian bisa tulis maksimal 76 karakter ya. Maksimal 76 karakter. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang atau melebihi dari 76 karakter ini. Jadi usahakan menulis judul itu yang mengandung kata kunci dan boleh ditambahkan dengan kata-kata lainnya, tapi jangan terlalu panjang juga. Gitu ya. Oke, untuk permaling itu biasanya saya gunakan hanya kata kuncinya saja. Jadi di sini saya buat sama aja karena kata kuncinya yang ditargetkan itu lain. Nah, itu ada permalingnya. Oke. Selanjutnya persiapan berikutnya. Setelah permaling, di artikel itu atau di kontennya ya, dalam konten artikel itu juga harus mengandung kata kunci. Jadi di dalam konten artikel itu harus ada paragraf pertama. Paragraf pertama itu mengandung kata kunci. Nah, jadi di awal membuat artikel di sini itu harus ada kata kunci dulu. Kayak gitu teman-teman. Misalkan tadi ini jasa pembuatan website terpercaya. Teman-teman tulis saja di sini kata kunci judul di awal paragraf. Oke. Baru nanti selanjutnya diisi dengan kontennya. Gitu ya. Di paragraf pertama itu kata kunci harus ada. Kemudian H2. Nah, H2 itu apa sih? H2 itu subjudul ya. Jadi di bawah ini misalkan ini sudah ada bla 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 lah. Misalkan sudah ada kontennya, di sini konten sudah ada. Nah, kemudian di paragraf kedua, nah itu
dibuatkan H2. H2 itu mengandung kata kunci juga. Misalkan jasa pembuatan website di Depok, gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci utamanya, jasa pembuatan website, dan kita tambahkan lainnya di Depok. Nah, selanjutnya setelah ada H2 ini kata kunci juga ya. Oke. Itu yang ketiga adalah harus ada H3. Nah, H3 ini tidak perlu mengandung kata kunci. Tidak perlu, tapi kalaupun mengandung kata kunci juga tidak apa-apa. Tapi nanti harus disesuaikan dengan jumlah karakter dari konten artikel itu. Biasanya dengan bantuan Yoaseo, nanti kita akan bahas juga nih plugin Yoaseo. Di situ ada indikator ya, misalkan kata kunci yang boleh ada di dalam konten itu berapa kata. Jadi berapa pengulangan kata kunci itu nanti harus dicek juga. Oke, jadi untuk H3 itu tidak perlu menggunakan kata kunci. Tapi boleh ya, bukan dilarang. Tapi di sini tidak perlu. Oke. Kenapa sih harus ada H2 dan H3? Jadi kayak gini teman-teman. Di Google itu mereka sistemnya. Jadi misalkan coba kita cek di sini jasa pembuatan website. Artikel yang pertama yang muncul nih, ada ID web host, rumah web dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat di judul dia menuliskan jasa pembuatan website murah dan profesional. Kemudian di bawahnya itu ada juga paragraf pertama kan langsung jasa pembuatan website untuk profil perusahaan. Nah, ini adalah kata kunci yang ditargetkan, jasa pembuatan website. Kayak gitu. Jadi di permalin juga di sini kelihatan nih. Ini kalau diklik itu permalinnya juga jasa pembuatan website. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi jelas ya di sini tuh Google membacanya pertama dari judul, kedua dari permaling, dan ketiga dari paragraf pertama. Kemudian H2 H3 itu nanti untuk poin-poin penting dari website itu. Oke, selanjutnya apa? Di sini harus ada yang namanya image alternatif. Image alternatif itu kayak gini maksudnya. Jadi di dalam artikel itu biasakan ada suka ditambahkan foto ya, gambar. Misalkan ini. Misalkan kita bikin salah satu contoh dalam artikel itu nanti kan ada foto ya. Nah, dalam foto ini kalian harus sematkan juga alternatif teks, alternatif teks. Di dalam foto ini kalian juga harus sematkan ini kata kunci di sini. Misalkan bisa pembuatan. Oke. Dan di nama dari foto juga usahakan itu mengandung kata kunci. Jadi sebelum diupload, kita coba ganti dulu. Sebelum kalian upload ke sini, itu usahakan fotonya itu udah di rename dulu ya. Jadi jangan misalkan foto dari WhatsApp atau dari handphone yang masih tulisannya Decim atau WA bla 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 gitu nanti langsung diupload, jangan. Jadi usahakan itu sebelum diupload kalian rubah dulu nama filenya kayak gini misalkan website bisnis atau mungkin diganti di sini jasa pembuatan website atau kata kunci yang kalian targetkan. Nah, selain nama di file foto itu, kalian juga isikan di sini alternatif teks, kemudian di title dan di deskripsi. Di sini itu harus diisi dengan sesuai kata kuncinya. Oke, ini karena contoh aja. Nah, ini foto untuk artikel yang lain. Nah, kayak gini. Terus caption itu perlu nggak? Caption itu nggak perlu ya, karena Google tidak membaca caption. Google hanya membaca itu alternatif teks dan title. Oke. Nah, selanjutnya ini juga mengandung kata kunci. Judul di nama file.
Gambar artikel itu mengandung kata kunci di nama filenya, kemudian di artikel teksnya, dan di deskripsi. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kalian juga bisa cari tags ya. Nah, di sini ada tag. Tags itu apa? Tags itu kata kunci label ya. Ini juga harus kata kunci. Tapi usahakan di tag ini kalian masukkan kata kunci turunan dari kata kunci utama. Ini kata kunci turunan. Contoh seperti ini. Misalkan kata kunci utamanya kan ini ya, jasa pembuatan website. Tagsnya itu kalian buat seperti ini, jasa pembuatan website, jasa pembuatan website, jasa pembuatan website, Oke. Jadi di tag ini kalian bisa isikan kata kunci turunannya, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembuatan artikelnya. Jadi persiapannya itu aja ya. Kita rangkum lagi. Pertama, untuk membuat artikel SEO friendly, kalian harus siapkan dulu artikelnya. Judul artikel mengandung kata kunci, maksimalnya 76 karakter. Contohnya jasa pembuatan website, kata kunci utamanya ini ditambahkan dengan terpercaya. Kemudian di dalam permalink juga mengandung kata kunci, dan di dalam konten artikelnya ada satu paragraf pertama itu disematkan kata kunci juga di sini ya. Di awal paragraf itu kata kunci, jangan di tengah-tengah, itu kurang bagus ya. Kenapa? Karena kenapa tidak boleh di tengah-tengah atau di ujung paragraf? Itu karena kan Google membaca dari kiri ke kanan. Jadi dari awal paragraf itu misalkan langsung ditulis kata kunci. Kemudian di H2-nya seperti ini, H2-nya juga kata kunci, dan di H3 itu misalkan di bawah contoh ini kita lihat juga sub atau poin-poin penting dari artikel ini, misalkan syarat atau manfaat kayak gitu. Jadi ini adalah poin-poin pentingnya aja yang dibuat dengan artikel, tidak perlu menggunakan kata kunci. Oke. Kemudian di teks, di gambar juga mengandung kata kunci, yaitu di nama filenya, di alternatif teks, dan di deskripsi, lalu di terakhir di bagian teks atau di label ya di sini. Jadi di sini isikan juga kata kunci yang turunannya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat contoh artikel SEO, tapi dengan bantuan ChatGPT. Oke. ChatGPT. Jadi untuk membuat artikel SEO friendly di 2023 itu kalian bisa menggunakan yang namanya ChatGPT, dan ini tidak dilarang ya. Maksudnya Google juga tidak ada penalti ataupun tidak ada larangan untuk menggunakan ChatGPT dalam pembuatan artikel. Ini sah-sah saja. Nah, dengan bantuan ChatGPT kalian bisa bikin artikel sebanyak-banyaknya, kualitas yang tetap bagus, bikin website kalian menjadi mendominasi Google, setiap nomor satu Google di 10 besar ya. Oke, caranya seperti apa? Kalian pertama buka dulu di Google atau di launching browser, ketikkan chat.openai.com. Nah, kalau kalian belum punya akunnya, silakan sign up dulu. Kalau ya udah, silakan login. Di sini saya contohkan sign up dulu ya, menggunakan email baru. Nah, sini isi aja nama sama tanggal lahir. Oke. Kemudian masukkan nomor handphone yang terdaftar di WhatsApp, atau kalaupun tidak terdaftar juga tidak masalah ya. Masukkan nomor telepon, kemudian yes, kemudian kirim kode via WhatsApp.
Oke, kita tunggu. Ya, ini ada tampilan dari ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT itu adalah AI yang bisa menjawab semua pertanyaan. Apapun yang kalian tanyakan, apapun yang kalian perintahkan di sini, prompt apapun di sini, itu dia akan mengenerate hasilnya, hasil jawabannya. Nah, kita gunakan ChatGPT untuk membuat artikel SEO friendly. Oke, caranya seperti apa? Kalian tinggal tulis aja di sini perintah untuk membuat artikel SEO. Formatnya seperti ini. Bisa kalian tiru atau bisa kalian modifikasi juga. Misalkan buatkan artikel SEO dengan kata kunci, kutip ya, jasa pembuatan website maksimal 2000 karakter dengan penulisan paragraf pertama yang mengandung kata kunci tersebut. Lalu tambahkan H2 di dalam artikel dengan kata kunci tersebut, serta tambahkan H3 di dalam artikel untuk poin-poin penting dalam sebutkan tadi namanya jasa pembuatan website ya, dalam artikel jasa pembuatan website. Oke, seperti ini dulu kita coba ya. Jadi yang penting itu kalian buatkan perintah yang spesifik, jadi biar AI itu tidak bingung dan dapat menghasilkan apa yang kita inginkan. Sini buatkan artikel SEO dengan kata kunci jasa pembuatan website maksimal 2000 karakter dengan penulisan paragraf pertama yang mengandung kata kunci tersebut, lalu tambahkan H2 di dalam artikel dengan kata kunci tersebut juga, dan tambahkan H3 dalam artikel penting dalam artikel jasa pembuatan website ya. Oke ya, kita enter lalu tunggu hasilnya. Nah, kita tunggu AI membuatkan artikel untuk kita ya. Oke. Jadi kayak gini maksudnya. H2 itu subjudul ya. Nah, itu poin-poin pentingnya apa nih? Oke. Yes. Nah, ini udah jadi nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalian tinggal copy paste artikel yang udah dibuat oleh ChatGPT ke website kalian. Ini di copy, masukin ke sini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita masukin ke sini. Kemudian kita baca ulang. Nah, ini kita bisa cut karena kan kita judulnya ini. Oke. Nah, di sini dia tidak menuliskan jasa pembuatan website atau kata kuncinya di awal ya. Nanti kita edit sedikit. Dan ini yang tidak perlu dihapus saja. Kita tambahkan kata ini di awal paragraf. Seperti ini. Berikutnya adalah seakan ya untuk paragraf KP. Percaya sebuah website
Ini untuk paragraf pertama. Nah, selanjutnya kita buat H2. Kemudian di sini poin-poin pentingnya itu kita buat H3 saja. Ini juga H3. Oke. Dan kesimpulan saya buat di H2. Kayak gitu. Ini kalian kalau membuat website itu harus struktur seperti ini ya, karena Google sangat karena Google menyukai tiap paragrafnya itu tidak terlalu panjang dan dibatasi dengan poin-poin seperti H3 kayak ini. Oke, nah selanjutnya kita akan mengoptimasi artikel ini dengan kata kunci yang kita targetkan tadi di jasa pembuatan website. Oke, kita masukkan di sini kata kuncinya. Kemudian ini belum muncul ya. Oke. Sini juga analisnya masih belum. Kita akan save dulu. Bentar ya teman-teman. Masih belum muncul. Coba saya update dulu pluginnya. Oke. Untuk pembuatan website, untuk pembuatan artikel di WordPress itu kita bisa menggunakan bantuan plugin dari Yoast SEO. Nah, di sini Yoast SEO. Jadi menggunakan bantuan Yoast SEO. Oke. Tools yang digunakan untuk membuat website. Untuk membuat artikel. Oke, nah ini update, kita cek. Nah, sini indikatornya udah muncul dan ini masih merah ya, karena kita perlu perbaiki dulu nih, seperti outbound link, image-nya belum ada, internal link juga belum ada description-nya. Setelah kita copy paste dari ChatGPT, selanjutnya kita perbaiki dulu. Oke, kita ikutin dari indikator yang ada di Yoast SEO ini. Pertama, outbound link. Outbound link itu adalah link yang keluar. Oke, outbound link itu kita gunakan dari kata yang relevan dengan kata kunci yang ini. Misalkan kita cari kata kunci kita gunakan kata website untuk link keluar. Sini saya biasanya menggunakan link ke Wikipedia. Kemudian kita cari di sini kata website atau kata yang akan kalian targetkan. Apa itu website? Nah, di sini juga sudah. Oke, di sini dalam bahasa Indonesia situs web. Kita copy linknya, kemudian kita pasang di kata ini. Ini masukin ke nah, jadi ini adalah outbound link yang keluar. Udah berubah jadi oranye. Oke, nah, sini udah hilang. Selanjutnya itu image. Nah, pembuatan image yang tadi saya jelaskan. Sebelum kita upload itu kita rubah dulu kata kuncinya ya. Nama filenya. Di sini sesuaikan dengan judul-judul poin-poin tadi di H3 ini. Kita cari misalkan keunggulan desain yang memberikan responsif. Nah, kita boleh menggunakan image dari Google ataupun dari Freepik atau lain sebagainya. Ini untuk contoh aja, saya cari di sini. Untuk sampel kita cari foto dari Google aja. Cuman biasanya tuh dari Google kan mengandung hak cipta ya, jadi lebih baik sih jangan dari Google. Cuman ini karena untuk sampel aja. Kalian bisa gunakan mungkin dari gambar yang berbayar seperti dari
Clipping atau dari Canva itu bebas ya. Nah, di sini kan ada penamaan filenya, itu kita ganti dengan kata kunci. Slide. Oke. Kemudian kita tambahkan mungkin bukan terbaca ya. Kita ganti dengan responsif ya. Responsif kayak gitu. Nah, di alternatif teksnya kita juga isi jasa pembuatan responsif. Deskripsi juga kita masukkan. Oke, insert. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari yang belum internal link. Nah, internal itu adalah link antar halaman di website. Misalkan kita cari di sini aplikasi yang nah, kita cek aja sini. Kita drop di sini misalkan ya, lalu kita sematkan link, tarik ke artikel yang lain. Jasa ini kita bisa masukkan ke artikel yang lain di dalam website itu ya. Dan link, oke. Jasa pembuatan website profesional. Nah, ya. Ini keyword keypress density. Keypress density itu adalah indikator jadi untuk pengulangan kata kunci yang ada di artikel ini. Di sini disebutkan ditemukan 11 kata kunci ya, 11 kali, yang direkomendasikan itu cuma 9 kali. Nah, kita lihat di sini ya, caranya dengan klik Ctrl F, kemudian ketikkan kata kunci. Pembuatan set, kita hitung nih, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan? Nah, seharusnya karena ini jumlah karakternya berapa ini ya? Ini 540. Nah, itu harus di bawah 10. Jadi kata kunci itu tidak boleh terlalu banyak juga ya. Jadi kita bisa hapus salah satu kata kunci yang ada di paragraf ini. Nah, di sini kita bisa hapus pembuatan situs. Kemudian satu lagi di sini ada 2, kita hapus 1. Oke, coba kita hitung. Oke, udah hilang ya. Jadi ininya udah aman, kata kuncinya ada 9 di dalam ini. Oke, selanjutnya ini adalah meta deskripsi. Nah, di sini nih, meta deskripsi itu adalah artikel yang muncul atau di snippet. Snippet itu kayak gini nih. Jadi di pencarian Google itu nanti kan ada di kayak gitu, misalkan yang pertama ini kan iklan. Nah, ini adalah snippet. Untuk membuat deskripsi ini, meta deskripsi, kalian tinggal copy aja dari paragraf yang sini, copy, kemudian masukkan di sini. Oke. Nah, sini masih kuning nih. Sebenarnya ini nggak masalah ya, karena masih bisa terbaca oleh Google. Nah, ini dulu contoh tampilannya. Kalau memang kurang enak dilihat, mungkin di sininya biar pas, kalian bisa otak-atik aja, kurangin kalimatnya sampai dia berwarna hijau supaya terbaca semua. Jasa pembuatan website yang berikut ini adalah tentang
Jaya untuk nextnya untuk bisnis ini hijau ya, artinya di sini bisa terbaca full ada di Google. Oke, ini indikatornya udah hijau, berarti SEO-nya udah bagus, SEO on page-nya udah bagus. Oke, ini ada dua lagi, mungkin tidak akan saya tidak akan saya optimasi karena di sini udah cukup. Yang penting itu unsur yang tadi ya, syarat-syarat ini. Pertama itu judul, oke, mengandung kata kunci, kemudian permalink mengandung kata kunci, dan di paragraf pertama di H2, lalu di image, dan yang terakhir di tag. Oh ya, tagnya kita belum masukkan. Tag ini bisa kita buat dari artikel, dari kata kunci turunan ini ya. Misalkan ini kan tentang jasa pembuatan website, kita buat udah percaya dan lain-lain. Ini bebas sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu banyak-banyak juga, karena nanti gak enak dipandang gitu. Oke, setelah jadi seperti ini, terakhir kita masukkan gambar utamanya ya. Gambar utamanya boleh kalian upload, atau kalau sudah ada di galeri tadi bisa gitu. Kita upload aja. Sorry, kita buat yang beda. Oke, misalkan gambar seperti ini sebenarnya tidak boleh kita pakai ya, karena kan ini punya orang, takutnya ada hak cipta, jadi bisa dituntut. Jadi usahakan kalian download gambar itu dari aplikasi yang gratis seperti Pipik atau Canva Pro atau Canva yang biasa juga boleh, tapi yang tidak ada lisensinya. Oke, kita masukkan fotonya. Ini juga isi deskripsi juga, kemudian save picture image. Inilah untuk foto halaman foto cover artikel. Oh ya, satu lagi, kalian juga bisa menambahkan call to action ya. Mungkin di akhir paragraf itu kalian ada bahasa promosi, kalian juga bisa mintakan ke ChatGPT. Misalkan buatkan call to action untuk membuat website misalkan ini contoh ya. Oh, bahasa Inggris. Sorry, kita stop dulu. Ganti perintahnya. Ini kan kalau ChatGPT itu kekurangannya gitu. Kalau kita nggak spesifik, dia akan hasilnya juga aneh. Kita tambahkan di sini dalam bahasa Indonesia. Set ini lalu akan saat ini dengan kalimat yang singkat. Dia harus jelas, harus spesifik. Kita coba lagi ya, kayak gini.
Oke, ini adalah call to action. Kalian bisa tambahkan di akhir artikel. Kayak gitu. Karena ini call to action, saya pisahkan dengan warna lain. Oke, lalu ini saya juga ganti ke H3. Ini juga H3. Oke, nah ini udah bagus ya. Readability-nya juga hijau, SEO-nya juga hijau. Jadi ini termasuk artikel yang SEO friendly. Oke, selanjutnya kita tinggal publish saja. Publish. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita cek. Nah, jasa pembuatan website terpercaya. Oke, ini hasilnya enak kan? Jadi jelas gitu, pembacanya nggak terlalu panjang karena kan ini setiap paragrafnya dipisahkan dengan H3 ya. Gitu. Kemudian ini ada call to action, dan terakhir ini adalah tag level kata kunci tadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi cara membuat artikel yang SEO friendly untuk website apapun, website bisnis kalian itu caranya seperti itu. Oke, sekian ya cara membuat artikel SEO friendly di tahun 2023. Nah, jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah artikel yang kita buat itu bukan untuk robot. Jadi artikel yang kita buat itu untuk manusia atau human ya. Jadi usahakan penulisannya itu juga enak dibaca dan menarik gitu kan. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti Google itu akan merekomendasikan artikel kalian untuk menempati di posisi 10 besar atau di halaman 1 Google. Jadi semakin bagus atau semakin enak dibaca, itu Google akan merekomendasikan. Nah, terus misalkan ada yang bertanya, berapa sih panjang maksimal artikel yang harus dibuat supaya bisa masuk halaman 1 Google gitu kan? Nah, itu kalian harus cek kompetitor dulu. Berapa sih mereka bikin artikel itu, berapa panjangnya, kemudian kata kuncinya apa, itu harus melakukan riset dulu. Tapi saran saya untuk membuat artikel yang SEO friendly itu minimal harus ada di 2000 karakter. Oke. Ini juga 500, tadi kan cuma 500 ya, itu termasuk terlalu pendek sih sebenarnya. Nanti bisa kalian kembangkan lagi dengan bantuan ChatGPT. ChatGPT ini ya. Jadi minta dibuatkan dengan prompt di sini mungkin harus 5000 karakter kayak gitu. Jadi silakan di edit sendiri dan dicoba sendiri kayak gitu. Oke, sekian video kali ini. Oh ya, untuk kalian yang mau membuat website ataupun belum pernah membuat website, kalian bisa hubungi aja Websionesia di sini, websionesia.com. Ini adalah web yang saya kelola sendiri. Jadi saya bisa membuat website untuk bisnis ataupun jasa kalian, termasuk juga toko online ya. Dan untuk pembuatan website ini, kalian akan mendapatkan harga potongan 50%. Oke. Jadi untuk yang tertarik silakan klik link di deskripsi nanti ya. Dan untuk yang mau membuat website sendiri juga boleh. Nanti untuk pembelian domain dan hostingnya bisa klik di link ini aja, di yang hosting unlimited ini atau di hosting ini. Silakan kalian pilih ini salah satu aja. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like jika kalian suka. Tinggalkan komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.